Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Nah, kali ini saya baru membeli anakan ikan mas untuk pakan ikan predator kesayangan kita. Nah, alangkah baiknya sebelum diberikan kepada ikan kesayangan kita, bagusnya disortir dahulu. Apakah ikan ini terkena penyakit ataupun terkena parasit? Dan untuk suhu udara yang dingin, biasanya anakan ikan mas itu terkena penyakit white spot atau jam bintik putih pada ikan. Juga yang paling banyak biasanya kutu jarum. Nah, sebelum diberikan kita sortir dulu pemirsa, apakah ada yang terjangkit ataupun tidak. Simak videonya pemirsa. Nah, inilah pemirsa pakan hidup yang saya beli. Jadi alangkah baiknya untuk ikan kesayangan kita, pakan hidup ini harus disortir. Kita coba sortir apakah ada parasit yang menempel atau penyakit pada anakan ikan mas ini. Khawatirnya apabila kita tidak mensortir akan berdampak pada ikan predator kesayangan kita. Nah, kita lihat apakah ada parasit yang menempel atau tidak. Tapi untuk white spot, nah dari beberapa ikan tidak ditemukan. Tapi apakah ada parasit lain? Nah, kita coba sortir. Nah, pemirsa, dari beberapa ikan ya, beberapa ya yang sudah saya sortir, ditemukan ikan yang terkena parasit kutu jarum. Makanya untuk saya ini selalu disortir. Kita zoom, mohon maaf tuh. Nah, di ekor ikan ini ada yang berwarna hitam. Nah, itu adalah kutu jarum pemirsa. Nah, ada yang hitam seperti itu. Nanti kita sortir atau kita cari lagi apakah ada yang benar-benar terlihat, karena terlihat secara kasat mata kalau kutu jarum pemirsa. Nah, sekarang saya akan sortir dulu biar nanti bisa kelihatan pemirsa. Kita pisahkan mana ikan yang terkena parasit kutu jarum. Nah, setelah saya periksa ternyata ada 6 ekor anakan ikan mas ini yang terdapat parasit kutu jarum. Nah, seperti ini pemirsa. Sebentar kita zoom. Nah, ini di pangkal ekornya itu terdapat seperti jarum yang menempel pada tubuh anakan ini. Dan khawatirnya telur kutu jarum ini menetas dalam akuarium ikan kesayangan kita. Dan akibatnya ikan kesayangan kita akan menjadi inang bagi parasit ini. Jadi sebelum diberikan kepada ikan kesayangan kita lihat, kita cabut dahulu kutu jarum pada anakan ikan mas ini pemirsa. Nah pemirsa, seperti ini kutu jarum yang menempel pada anakan ikan mas ini. Nah, kita cabut saja secara perlahan. Nah, kita cabut secara perlahan. Nah, kemudian pisahkan ikan yang sudah dicabut ke tempat yang lain. Nah, kutu jarumnya sementara kita simpan di sini. Nah, ini yang kedua pemirsa. Nah, ini kutu jarumnya seperti ini nih. Nah, ini kutu jarumnya. Nah, kita cabut perlahan-lahan sampai terbawa akarnya. Nah, ini yang kedua kita simpan kutu jarumnya. Ini yang ketiga di pangkal ekor sebelah sini. Oh. Nah, seperti ini. Seperti mata jangkar di bawahnya. Kita simpan lagi. Lumayan agak panjang. Nah, ini yang ketiga ada pada bagian ekor juga. Nah, seperti ini. Tuh besar lumayan. Yaitu yang keempat. Nah, ini yang kelima.
kita cabut lagi. Tuh lumayan sudah panjang. Nah, yang kelima. Dan ini yang terakhir. Ikannya kecil tapi kutu jarumnya gede pemirsa. Nah, ini dia. Nah, ini gede. Pelan sampai tuh. Sampai tercabut semua. Nah, inilah penampakan kutu jarumnya pemirsa. Jadi di bawahnya itu terdapat seperti jangkar. Kita zoom, coba di zoom apakah bagus atau tidak. Nah, terdapat seperti jangkar pemirsa ini. Nah, ini seperti jangkar. Dan ini yang masuk ke dalam tubuh ikan atau yang masuk ke dalam inangnya. Dan lama kelamaan nanti akan melepaskan telurnya di akuarium. Dan setelah mereka menetas, maka ikan kesayangan kita lah yang akan menjadi inang parasit kutu jarum ini. Alangkah baiknya lakukan pemeriksaan seperti ini. Lebih baik capek memeriksa pemirsa daripada capek mengobati. Nah, ini kutu jarumnya nih. Seperti ini penampakannya. Nah, ini penampakan kutu jarumnya. Nah, katanya biasanya ada dua. Yang paling atas ini jantan dan betinanya. Seperti itu dari beberapa literatur yang pernah saya baca. Nah, apabila setelah dilakukan penyortiran, maka biasanya saya membilas anakan ikan mas yang terkena kutu jarum ini dengan 2 kali bilas dan langsung diberikan kepada ikan predator atau ikan kesayangan kita, agar ikan kita selalu sehat dan jauh dari penyakit. Jadi lebih baik kita capek dalam mensortir daripada kita capek mengobati ikan kesayangan kita. Jadi alangkah baiknya saran dari saya, untuk pemberian pakan hidup alangkah baiknya diperiksa terlebih dahulu. Karena untuk beberapa penyakit atau beberapa parasit dapat dilihat secara kasat mata. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.